Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ramawati dengan NIM 20010400004. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya belajar sejarah sastra. Dalam pikiran kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pentingnya belajar sejarah sastra? Mengapa sih sejarah sastra itu dianggap penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, saya akan menjelaskannya. Mempelajari sejarah sastra itu merupakan mempelajari kebenaran sastra Indonesia. Mengapa demikian? Diumpamakan, jika kalian ingin melakukan kegiatan menelaah suatu karya sastra, tentunya kalian harus mempelajari sejarah sastra terlebih dahulu, bukan? Itu dikarenakan jika kalian melakukan suatu telaah karya sastra tanpa mempelajari sejarah sastra terlebih dahulu, gagasan-gagasan yang kalian sampaikan itu akan dipertanyakan kebenarannya. Kemudian, secara garis besar, terdapat 3 fungsi utama sejarah sastra baik secara global maupun lokal, yaitu sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu, sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca, dan sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Di samping itu, terdapat beberapa manfaat ketika kita mempelajari sejarah sastra. Antara lain, 1. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita memperoleh wawasan tentang pengertian sejarah sastra itu sendiri, yaitu bahwa sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencangkup uraian-uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat pengarang sastra, riwayat pendidikan sastra, kritik, genre-genre sastra, dan perkembangan kesusastraan. Intinya, sejarah sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan karya sastra dari periode ke periode. Berbicara tentang periodisasi sejarah sastra terbagi menjadi beberapa bagian. Antara lain, periode 1850 sampai 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai 1945, periode 1945 sampai 1961, periode 1961 sampai 1971, periode 1971 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. Manfaat kedua, dengan mempelajari sejarah sastra, kita mengetahui perkembangan karya sastra dari periode ke periode. Saya ambil contoh pada periode 1850 sampai 1933. Karya sastra yang ditulis pada waktu itu berupa roman. Kemudian, pada periode 1945 sampai 1961, karya sastra yang ditulis pada waktu itu berupa cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa karya sastra mengalami perkembangan yang awalnya berupa roman berubah menjadi bentuk puisi, cerpen, drama, dan novel. Manfaat ketiga, dengan mempelajari sejarah sastra, kita mengenali karakteristik karya sastra dari setiap periode. Saya ambil contoh pada periode 1850 sampai 1933. Karakteristik karya sastra pada waktu itu berupa
beralur lurus, menggunakan gaya bahasa peribahasa-peribahasa, dan bercorak romantik. Kemudian, manfaat keempat, yaitu dengan mempelajari sejarah sastra, kita mengenali perbedaan dan persamaan antara karya sastra dari periode ke periode. Dan terakhir, dengan mempelajari sejarah sastra, kita memperoleh informasi tentang latar belakang terbentuknya suatu angkatan sastra beserta para tokoh pendirinya dan karya-karya puncaknya. Saya ambil contoh. Latar belakang terbentuknya politik etis itu dikarenakan terbitnya sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, karya Edward Douwes Dekker, seorang Belanda yang menyamarkan namanya menjadi Motuli. Karena buku tersebut gegerlah negeri Belanda. Mereka menganggap bahwa buku tersebut telah membuka aib negara Belanda kepada negara Indonesia, dan hal tersebut mendorong bangsa Belanda untuk melakukan pelunakan kepada masyarakat Indonesia, sehingga terbentuklah suatu sistem yang disebut politik etis. Dan yang terakhir, saya beri contoh tentang karya puncak pada angkatan Balai Pustaka, yaitu berupa novel yang judulnya Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Sekian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.